Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 0,37% ke angka 8.227. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti yang analisa beberapa saham satu sektor yang saat ini masih melanjutkan kenaikan. Dan di video ini saya coba update satu emiten yang hari ini terkoreksi lumayan dalam dan ternyata dapat sentimen negatif karena keluar dari daftar PSN. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham PANI yang hari ini masih lanjut turun hampir 8% ke 13.600. Jadi cara pergerakan saat ini PANI sudah kurang oke. Sebelumnya masih bisa bertahan di garis EMA 50 di harga 14.350, hari ini malah turun dalam. Dan saat ini dekat dengan garis EMA 150 kembali di sekitar harga 13.375. Jika kita perhatikan sebelum memang support EMA 150 masih berupa support kuat. Beberapa kali PANI terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dan kembali rebound. Malah sempat naik kembali mengetes resisten kuatnya di 16.000. Dan ternyata penurunan 7% lebih hari ini karena ada satu sentimen PANI ternyata dihapus dari daftar PSN. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini dengan judul Nasib Cuan Para Investor Raksasa Saham PANI Usai Proyek PIK 2 Mirip Aguan Dihapus dari Daftar PSN. Jadi kita baca sekilas dari hasil penelusuran dari bisnis menunjukkan sejumlah nama investor institusi kakap turut memiliki portfolio saham PANI hingga akhir sesi Senin ini. Jadi untuk BlackRock terpantau masih mempunyai saham PANI senilai 1,79 miliar. Dan harga rata-ratanya itu sekitar harga 10.852, masih di harga lumayan bawah. The Goldman Sachs Group juga terpantau masih punya saham PANI senilai 64,49 juta lembar dan rata-rata harga per share itu sekitar 4.855. Jadi harganya masih lumayan di bawah. Jadi walaupun saat ini terkoreksi, PANI masih oke sebenarnya. Dan target harga PANI untuk saat ini para analis masih mengatakan untuk mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga lumayan jauh di sekitar 21 ribuan dalam 12 bulan ke depan. Jadi memang saat ini ada satu sentimen negatif karena muncul kabar penghapusan pengembangan proyek PIK 2 dari milik Aguan ini dari daftar proyek strategis nasional atau PSN karena memang Bapak Presiden Prabowo resmi menghapus proyek ini keluar dari proyek strategis nasionalnya. Dan memang mungkin ini salah satu sentimen membuat PANI hari ini turun. Tapi untuk teman-teman saat ini masih hold, belum take profit, masih bisa coba hold selama PANI tidak turun di bawah garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini memang keluar. Dalam satu minggu terakhir, asing juga terpantau mulai keluar dari saham PANI. Dan di broker summary juga terpantau penurunan 7% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk PANI apabila teman-teman ingin coba pantau dari entry, misalnya tetap lebih oke saat ini wait and see di sekitar garis EMA 150 sampai maksimal di sekitar 13.200. Apabila PANI terkoreksi ke target harga ini bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry. Tapi ingat apabila berhasil rebound, pertimbangkan jadikan 14.400 sampai 14.500 untuk target swing apabila PANI setelah berhasil rebound ternyata kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Karena PANI secara teknikal belum oke apabila masih gagal naik di atas garis EMA 50. Karena cara pergerakan masih akan sideways dan malah ada potensi untuk kembali turun menembus atau mengetes garis EMA 150 ini. Dan sekarang kita lihat saham CBDK, anak usaha dari PANI yang juga terkoreksi dan bisa kita turunnya lebih dalam 9% lebih ke 6.425. Jadi penurunan tajam hari ini membuat CBDK saat ini berada tepat di garis EMA 50 di 6.425. Dan di atasnya juga ada support EMA 150 di 6.500. Jadi saat ini masih berupa daerah support. Apabila teman-teman masih hold, masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas 6.400. Tapi jika terpantau ternyata satu minggu ini CBDK tembus 6.400, secara teknikal CBDK akan mulai downtrend. Jadi hati-hati apabila teman-teman masih hold sampai jika CBDK tembus 6.400 karena potensi untuk lanjut turun ke 6.000 lumayan besar. Dan kedepannya ada potensi garis EMA 50 akan menjadi resisten lumayan kuat. Dan untuk CBDK bisa kita perhatikan di broker summary. Asing hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya sempat masuk melakukan akumulasi. Dan bisa kita lihat tanggal 9 juga asing sempat keluar dengan jumlah besar. Dan di broker summary juga terpantau penurunan 9% lebih ini ada distribusi.
Jadi walaupun ada distribusi, tapi saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50, menurut saya masih bisa coba di hold. Yang pengen coba pantau di entry pun, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 6.400. Jadi apabila besok terpantau CBDK masih kuat bertahan dari rebound dari 6.400 sampai 6.500, cara pergerakan ini masih akan sideways. Dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik menuju harga 6.800. Jadi apabila berhasil bertahan dari rebound, tentu bisa coba entry. Tapi pertimbangkan jadikan 6.800 sampai 7.000 untuk target swing. Apabila setelah berhasil rebound tetap kesulitan di break resisten ini. Dan sekarang saya coba update pergerakan dari saham AMRT. AMRT bisa kita lihat cara pergerakan sebenarnya mulai sideways setelah menyentuh sekitar 1.850, tapi mencoba break 2.000 masih gagal. Seminggu lalu sempat terkoreksi ke sekitar harga 1.900, lalu pelan-pelan mulai naik, dan saat ini naik 7% lebih ke 2.090. Jadi memang minggu lalu AMRT kami masuk ke watchlist sebenarnya teman-teman member untuk coba dipantau karena cara pergerakan walaupun sideways mulai ada akumulasi. Tapi pada saat itu trading plan kami adalah buy on breakout apabila memang berhasil naik di atas 2000. Jadi memang pada hari Senin mencoba naik di atas 2000 ternyata gagal, mulai melemah. Jadi saat ini belum jalan. Tapi menarik hari ini atau 1 minggu kemudian AMRT baru mulai jalan dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi menarik apabila berhasil break AMRT cara pergerakan ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini bisa kita sudah mulai membentuk high low. Tinggal kita konfirmasi apakah berhasil break garis EMA 50 ini. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham AMRT. Bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir asing sudah mulai masuk. Akumulasi asing hari ini lumayan besar. Di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi besar. Sehingga potensi untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 2200 sampai 2300 di sekitar garis EMA 150 ini menurut saya masih lumayan besar. Jadi teman-teman sudah punya di sekitar harga 2000 bisa jadikan garis EMA 50 sampai 2100 untuk target swing jangka pendek apabila ternyata besok AMRT kembali melemah, atau hold saya terus selama AMRT saat ini tidak turun kembali di bawah harga 2000. Jadi apabila terpantau gagal break mulai melemah tapi masih kuat di atas 2000, teman-teman masih mau hold, masih bisa coba di hold. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, ini juga masih bisa coba dipantau. Masih bisa buy on breakout atau beberapa break atau tunggu kembali di harga 2000 untuk entry di sekitar harga 2000. Nah sekarang kita coba analisa saham LSCP. LSCP hari ini juga bergerak naik. Cara pergerakan bisa kita lihat sebelum juga sempat turun bawah garis EMA 50, mengetes garis EMA 150. Saat ini LSP berhasil rebound dari garis EMA 150 di harga 1250. Hari ini kembali naik mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 1325. Jadi ini menarik cara candle hari ini lumayan solid. Pada perdagangan hari kami juga candle lumayan solid. Jadi bisa kita lihat untuk LSCP. Asing juga terpantau dan beberapa hari terakhir sudah mulai masuk. Di broker summary juga terpantau ada akumulasi. Walaupun ini akumulasinya tidak terlalu besar. Jadi untuk LSP saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik menuju target terdekatnya di sekitar 1375 sama 1380. Apabila berhasil break baru target berikut di sekitar 1450. Dan ingat garis EMA 50 saat ini juga belum terkonfirmasi break. Apabila ternyata gagal break, cara pergerakan LSP masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah punya di garis EMA 150, bisa pertimbangkan jadikan garis EMA 50 untuk trail stopnya. Selama LSP kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, masih bisa coba di hold. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.